wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Meliana Nasution dengan NIM 230306005. Di sini saya ingin menjelaskan sistematika bebek dengan nama latin Anes Flarenticus domesticus dengan filum chordata kelas Apes, ordo Anthiformis, genus Anas, dan famili Annelidae. Topografi pada bebek dimulai dari caput atau kepala, nares interior hidung, baru rostrum, paru, vacuum oris mulut, organovisus mata, kolom leher, truncus bagian badan terdiri menjadi dua, trunkus ekstremitas posterior dan ekstremitas interior. Ekstremitas interior itu bagian atas dan ekstremitas posterior itu bagian bawah seperti kaki dan kaudal atau ekor. Kami bulu pada itik atau bebek. Yang pertama, bulu plumae. Bulu ini biasa terdapat pada bagian sayap atau ekor yang terdiri dari racis, vexillum, dan calamus. Vexillum terdiri menjadi barbae dan barbulae. Baru yang kedua plumulae. Bulu ini biasa terdapat pada unggas yang sedang mengeram atau yang sedang ada yang masih muda. Fungsinya sebagai menghilangkan panas tubuh. Dan bulu ketiga, bulu filoplumae. Tetapi pada itik kami tidak menemukan filoplumae dan fungsinya belum diketahui hingga sekarang. Filoplumae itu becikan batang yang panjang dengan rambut dengan bulu seperti rambut. Nervosum pada bebek. 1. Cerebrum. Cerebrum berfungsi sebagai mengatur aktivitas sadar pada bebek. Cerebrum mengatur keseimbangan sayap pada bebek. Medulla oblongata mengatur organ-organ dalam pada bebek. Medulla spinalis mengantarkan informasi dari otak ke bagian otot atau bagian organ-organ lain pada bebek. Sistem digesteria pada bebek dimulai dari esofagus, di mana fungsi esofagus adalah mendorong makanan dari mulut ke crop. Crop berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Lanjut ke proventriculus. Di dalam proventriculus makanan akan dicerna secara kimiawi. Masuk ke ventriculus. Di ventriculus makanan lanjut dicerna secara mekanik dengan bantuan biji-biji atau batu-batuan kecil. Lanjut ke intestinum tenue atau usus halus yang terdiri dari jejunum, ileum, dan duodenum. Terus lanjut ke intestinum classum. Intestinum classum adalah usus besar, di mana dalam usus besar diserap kembali makanan yang sudah dicerna tadi. Lanjut ke ceca. Ceca adalah usus buntu. Terus lanjut ke rectum, di mana makanan yang tadi dicerna dan diserap sudah siap dikeluarkan dalam bentuk feses. Glandula digestoria. Glandula digestoria adalah sistem pencernaan tambahan dari bebek yang terdiri dari 3. Pertama, hepar. Hepar adalah hati yang berfungsi sebagai penghasil empedu, cairan empedu atau disebut dengan vesika velea. Sedangkan vesika velea adalah empedu yang berfungsi sebagai mengekskresi lemak atau memproduksi lemak. Terus lanjut ke pankreas yang ketiga. Pankreas ini berfungsi sebagai tempat penghasil kelenjar eksokrin dan endokrin dan berfungsi sebagai penghasil enzim. Sistem respiratori pada bebek dimulai dari nares. Nares adalah lubang hidung. Fungsinya sebagai penghirup udara dari luar masuk ke dalam laring, yang mana laring fungsinya sebagai tempat jalan masuknya udara. Terus masuk ke trakea, masuk ke dalam pulmo. Di dalam pulmo terdapat 3 bagian, yaitu bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Fungsinya sebagai tempat pertukaran udara CO2 dan O2, yang mana CO2 yang dihasilkan akan dikeluarkan kembali melalui trakea lanjut ke nares atau lubang hidung. Sistem sirkulatoria. Sistem sirkulatoria pada bebek adalah sistem peredaran darah, yang mana O2 masuk ke dalam pembuluh kapiler,
lalu dibawa oleh darah ke jantung. Di jantung, darah akan dipompa ke seluruh tubuh bebek. Selanjutnya yang akan dibawa oleh pembuluh darah arteri. Selanjutnya CO2 akan dibawa oleh darah untuk dibuang melalui proses pernapasan atau respirasi. Dan beberapa enzim yang berperan dalam proses pencernaan pada bebek. 1. Enzim amilase. Enzim amilase berfungsi sebagai memecah lipid atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Yang kedua, enzim pepsin dan tripsin. Enzim pepsin dan tripsin ini berfungsi sebagai mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol.